Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irba Deul Haq dari kelas BC82 dengan NIM 1947441. Pada video kali ini dan pertemuan kelima ini, saya akan membahas mengenai aliran-aliran sastra. Nah, sebelum membahas mengenai aliran apa saja, kita harus mengetahui atau memahami kata aliran. Nah, kata aliran berasal dari bahasa Belanda yang bermakna keyakinan. Keyakinan yang dianut oleh golongan-golongan pengarang yang sepemahaman dan timbul karena menentang paham-paham sebelumnya. Nah, aliran sastra pada dasarnya berupaya menggambarkan prinsip pandangan hidup yang dianut oleh sastrawan untuk menghasilkan karya sastra. Nah, aliran sastra juga merupakan haluan yang ditempuh sastrawan dalam menguraikan karangannya atau hasil karyanya. Nah, aliran sastra ini terbagi menjadi dua, yaitu aliran sastra idealisme dan aliran sastra materialisme. Aliran sastra idealisme merupakan aliran romantik yang bertolak dari cita-cita yang dianut oleh penulisnya. Menurut aliran ini, segala sesuatu yang terlihat di alam ini hanya merupakan bayangan dari bayangan abadi yang tak terduga. Nah, aliran idealisme ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama romantisme. Nah, untuk aliran romantisme ini merupakan karya sastra yang sangat mengutamakan perasaan sehingga objek yang digambarkan atau yang dikembangkan tidak asli tetapi bertambah dengan unsur perasaan dari pengarang dan penulisnya. Nah, yang kedua yaitu simbolisme. Nah, karya ini muncul sebagai reaksi atas realisme dan naturalisme. Pengarang berupaya menampilkan pengalaman batin secara simbolik. Simboliknya ini biasa menggunakan penggambaran tentang hewan ataupun lainnya. Contohnya dari karya ini yaitu Tinjaulah Dunia Sana dan Kisah Negara Kambing, karya Alex Leo. Yang ketiga yaitu mistisisme, aliran yang bersifat melukiskan hubungan manusia dengan Sang Pencipta atau Tuhan. Nah, biasanya aliran ini berisi kekaguman sang penulis kepada Sang Pencipta. Yang keempat yaitu mengenai surrealisme. Nah, aliran ini melukiskan berbagai objek dengan tanggapan secara acak atau susah dipahami karena gaya pengucapannya agak kacau dan tidak beraturan. Contohnya saja pada karya ini yaitu Merahnya Merah, karya dari Iwan Simatupang. Yang kelima, ekspresionisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kealiran sastra yang kedua yaitu materialisme. Nah, materialisme ini berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang bersifat kenyataan dapat diselidiki dengan akal manusia dan dapat dipahami. Nah, untuk aliran ini terbagi menjadi 3. Untuk aliran ini terbagi menjadi 3 yaitu realisme, naturalisme, dan impresionisme. Nah, kita akan membahasnya. Nah, untuk aliran realisme ini aliran sastra yang berusaha menggambarkan atau memaparkan dan menceritakan sesuatu sebagaimana kenyataannya. Aliran ini umumnya lebih objektif karena sesuai dengan kenyataan. Nah, yang kedua yaitu aliran naturalisme. Nah, aliran ini merupakan aliran sastra yang ingin menggambarkan secara realisme, secara jujur, bahkan cenderung berlebihan dan terkesan natural. Nah, untuk yang ketiga yaitu impresionisme. Nah, aliran ini memusatkan perhatian pada apa yang terjadi pada batin tokoh utama. Nah, impresionisme ini lebih mengutamakan pemberian kesan atau pengaruh kepada perasaan daripada kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Nah, itulah aliran yang terbagi menjadi 2. Adapun aliran-aliran lain yang akan kita bahas yaitu mengenai pertama, psikolisme, yaitu aliran membahas kejiwaan atau konflik batin para pelaku atau sang pengarangnya. Yang kedua, absurdisme, yaitu aliran yang menonjolkan hal-hal yang di luar logika dan mempunyai kesan mengada-ngada. Yang ketiga, aliran melankolisme, yaitu aliran karya yang penuh dengan warna muram, sendu, dan kehidupan yang getar-getir, tragis, dan
suram atau ratapan atau rintihan dari cerita karya ini. Yang keempat yaitu ironisme. Nah, aliran yang mementingkan nada mengejek atau sindiran dan karya ini berisi kritik-kritik tajam terhadap kondisi yang dialami oleh pelaku atau pengarang. Nah, selanjutnya yaitu nihilisme. Nihilisme yaitu aliran yang mengekspos peristiwa atau pemikiran yang bisa bersifat biasa sampai filsafat berdasarkan moral. Yang selanjutnya yaitu heroisme. Aliran ini berisi nilai-nilai kepahlawanan, cinta terhadap tanah air, dan serta semangat dalam membela tanah air. Selanjutnya itu aliran religiusme, yaitu aliran yang berisi nilai-nilai keagamaan atau renungan tentang Tuhan. Dan yang selanjutnya itu transcendentalisme, yaitu aliran yang berisi renungan hidup yang mendalam. Yang terakhir dari aliran lainnya yaitu komedialisme, yaitu aliran yang penuh dengan suasana ceria, kocak, dan menganggap hidup penuh dengan optimalisme, dengan rasa humor dan lawakan. Nah, itulah aliran-aliran sastra yang kita bahas. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.